manusia kita ya, Dinda, saya, teman-teman semuanya yang di bawah, gitu kan, itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita siapa? Elohim. Jadi Elohim. kita juga Elohim. Di sini huruf K besar. Hah? Huruf K besar di sini. Iya. Tahu tentang yang baik yang jahatnya, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon dan itu memakannya sehingga ia. Oke, kejadian 3 laki-laki itu atau manusia itu ada namanya nggak? Atau disebutkan nggak bahwa nama laki-laki itu ada? Di mana? Kejadian 1 sampai kejadian 3 itu. Nggak ada. Berarti siapa itu yang diomongin? Yang ciptakan itu siapa? Menurut Biblos. Elohim. Manusianya. Elohim. Adam itu baru keluar di kejadian 4. Itu pun yang dikatakan hanya sekali. Adam bersetubuh dengan perempuan itu. Langsung itu. Cuman itu. Ribet bukan? Nah, perempuan di sini mengarah ke mana? Nggak tahu. Sedangkan ada kalau nggak salah kemarin itu si kebenaran itu membawakan narasinya itu dia bilang gini, ada saya lihat VT-nya Bang Zuma, di situ saya dengar bahwa Adam itu berzina dengan perempuan gitu kan. Nah, mungkin itu ayat itu yang dimaksud. Nah, tetapi premisnya kebenaran ini mengarah ke Al-Quran. Terima kasih Bang Salahuddin, abangku. Gitu. Dia kira premisnya mengarah ke Al-Quran. Padahal mungkin Bang Zuma narasinya mengarah ke sini. Iya, nggak mungkin lah. Ini setelah teman-teman Kristen ini sudah meyakini Bible itu bukan kitab suci, mereka akan bertanya tentang Al-Quran. Tapi kita perlu tanyain, kalau memang mau bertanya tentang Al-Quran, kalian sudah tidak memahami Bible, sudah menyerah dengan Bible kalian, oke, kita buka Al-Quran. Saya rasa itu lebih bagus nih strateginya. Betul, harusnya ya nyerah aja lah. Apa sih salahnya langsung menyatakan diri? Udah bangun, Bos. Apa salahnya sih syahadat aja, susah amat. Jangan dipaksa lah, Bang. Daripada terjebak terus di situ di lingkaran setan. Setan nih, Rojim. Iyalah. Siapa nih? Halo Pak Agung. Terima kasih Bang Salahuddin, bentungan satpamnya. Udah sadar, Bang. Alhamdulillah. Udah sadar. Alhamdulillah. Tadi lagi seru loh. Lagi seru tiba-tiba rungkat. Terima kasih Bang Salahuddin kopinya. Iya, tiba-tiba rungkat. Terima kasih banyak. Aduh. Iya. Ayo blessing, kita bahas Bible saja dulu. Kalau memang Bible itu sudah bahas apa? Pak Agungnya repot ya. Bukan lari, Bang Ari, bukan saya lari. Itu kerungkat juga itu, Bang Palopo tadi. Iya, komalnya rungkat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fani guys. Cari yang lain. Teman-teman yang di bawah minta tolong di tap-tap layarnya teman-teman, kasih jalan kapalnya. Lagi seru juga sih. Lagi seru juga di Bang Malopo tadi. Sesama Kristen tapi ada satu Kristen yang mengaku hanya bapak saja. Lucu kan? Nah ini orangnya nih. Juga nongol juga di sini. Terima kasih Kak. Bang Arif ini.
Gimana Bang Arif? Tukang repot ini ternyata Sebelah si tuh. Agung ini ya. Wah, aku lagi. Alamak. Parah tuh Agung. Dua tuh. kali, Bang Arif. Aku 2 kali live, tapi temen kamal muslim pada keriput semua. Diskusinya sudah enak tapi Tidak, sudah biasanya bukan karena report. Biasanya bukan karena report, biasanya karena perangkatnya terlalu panas. Gitu. Mungkin ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jero. Biasanya perangkatnya panas salah. dan tidak mampu lagi untuk handphonenya itu nggak mampu lagi untuk live gitu biasanya. Terus kedua, kalau memang toh kena report itu biasanya akunnya kena banned biasanya gitu. Bennett, Aku Bang, seringnya gitu. tuh Bang, 7 kayak hari. gitu. Barakallah, Aku Bang sering kayak Salahuddin. gitu. Ini tadi kan membahas tentang ini istilah nama Yesus ke dalam bahasa Latin gitu. Iya. Apa artinya? Gong, tadi Gong gitu kan. Jangan meniru Mbak Google sesat itu juga itu. Kalau bahasa Latinnya itu Yesus, spasi sus itu artinya kamu babi. Iya. Bang Bahasa Maria, Latin. halo Ya, Bang ini Maria. sekarang. Komal saya nggak rungkat kok. Takut rungkat. Saya ngomong seperti itu Komal saya nggak rungkat. Nah, Iya. pokoknya kalau kalau teman-teman mau ngumpul, Komal yang ya tanpa rungkat, nggak rungkat ya kesini aja semuanya. Ayo. Rungkat. Ente-entean. Assalamualaikum guys, Kak Ugi, Kakak Ugi. Uni rungkat ya, Uni Rifa rungkat ya. Uni Rifa rungkat. Ya. Mana si Laban Yo jambak teman-teman, juga tuh. mumpung 638 orang yang ada di bawah Jambak mata juga memandang, tuh, jangan lupa si layarnya teman-teman, Laban kasih itu. kencang, kasih kencang. Si Nih, Laban nggak aktif ya? Halo, brotherku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mariam. My friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu senang saya ini Bang Mariam ini sudah Jangan menjadi nembak lagi ya, Muslim Bang, ya. Senang saya, betul, senang saya langsung. Tidak sia-sia teman-teman, kita diskusi sama Bang Mariam tembus sampai subuh, tengah malam, subuh, hampir tiap hari loh. Tengah malam, subuh. Subuh habis Udah itu ngopi lanjut belum lagi nih, Bang siang Mariam? kadang. Itu, Bang Mariam udah kopi dulu. iya. Sudah Nah, ini Pak. sasaran saya ini. Tadi rungkat ya. Iya, rungkat. Tadi seru loh. Mana Laban? Mana Laban? Jambak juga tuh. Kalau Pak Laban, aduh, narasinya susah. Iya, Ya, terlalu tinggi itu. maksudnya kita Nggak mau bisa memberikan, motivasi. kuasa ke dia supaya Iya. dia mendirikan gereja atau Kristen ahli sunnah. Gitu, dia Kristennya gitu, tasawuf. Bang Ya, Laban. susah kali. Kalau saya gimana Bang Yuda? Kalau saya gimana? Ya kalau macam kayak Pak Agung mah, ya itu cukup lawan saya, nggak perlu lawan yang lain kan gitu. Apa nggak perlu capek-capek gitu. Oke Bang, aku sambil makan dulu ya, makan malam lapar ya. Dari Oh. tadi online Lapar. terus. Oh, Bagong. Dalam Injil ada petunjuknya. Yes. Coba kita uji dulu Bagong ini berdiri di Kristen sebelah mana. Matius 26:37. Ini si Mariam di sini terus 24 jam nonstop. Dia udah syahadat belum? sudah, Udah tuh. sudah Binsar, sudah. Sudah, terima kasih Bang Haryanto. Sudah, Pak Binsar. Oh, bagus lah. Kemarin soalnya mengaku Kristen dia. Bukan mengaku Kristen, memang dia Kristen. Kristen. Iya, Betulan nih Bang. Oh, itu. memang dia Kristen. Karena tidak ada umat Muslim dari kawan-kawan Muslim itu berani mengakui dirinya Kristen. Karena ketika ada yang mengakui dirinya Kristen, dia sudah murtad. Gitu, dia sudah murtad. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa saya adalah Kristen, ya memang dia Kristen. Itu Bang Maria memang Kristen, sama seperti Jimen. Jimen itu Kristen. Gitu. Cuman
dengan narasinya mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan, ya kan? Ya bagi saya pribadi tidak salah. Kenapa? Karena begitu banyak dalil yang ada di dalam Bible itu menyatakan dirinya bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa saya ini adalah utusan. Tetapi tak ada satupun narasi di dalam Bible mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan, Pak Binsar. Iya, gini loh. Kalau masalah utusan, Terima kasih saya Kak aja. Fani. Oh, Kristen mengakui Yesus itu ya Iya. utusan seperti apa gitu loh, bro. Bukan Allah Bapa kan? Oke, Dia Nah, memang tapi firman-Nya, gini gitu. Pak Binsar. Itu nggak masalah. Pak Binsar, salah tidak Pak Binsar? Iya, salah tidak Pak Binsar kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan? Enggak salah kan? Bagus. Iman Kristen itu malah di Udah. situ, bro. Oh, Emang ada Yesus itu nih, utusan, nggak suaranya. masalah. Nah, enggak salah. Nah, tetapi di sisi lain, terima kasih Kak I. Di sisi lain, ketika Bang Maryam ini mengeluarkan statement bahwa Yesus itu adalah utusan segala macam, dibidatkan sama teman-teman Kristen lain. Kau bukan Kristen kau, kenapa kau tidak menuhankan Nah, Yesus? Nah, itu masalahnya. Gitu loh. Oh, satu hal yang Coba aku harus cek dengan blessing. Blessing. Yesus itu utusan blessing ya. Gung, Apa? jawab Gung. Yesus itu hanya utusan ya. Ya bisa disebut seperti itu. Karena Bukan dia Tuhan itu- berarti ya, bukan Tuhan. Kalau saya kata Tuhan nanti tidak percaya. Gimana Kang Dito? Kang Dito gimana? Ada yang tadi yang mau disampaikan Kang Dito? Oke, gini. Memang teman-teman Kristen ini kadang jawabannya A, kadang menjadi B, kemudian kadang AB kan gitu. Bukan. Kalau tadi Bang Binsar mengatakan bahwa Yesus itu utusan, iya betul karena memang tertulis. Perbedaannya adalah yang menyampaikan Yesus itu utusan itu di 4 gospel. Yang menyebut Yesus itu Tuhan itu Paulus. Kan begitu? Apakah keempat gospel dengan tulisan Paulus itu searah? Nah, coba jelaskan tuh. Kalau yang di keempat gospel, Yesus sendiri yang berkata. Gini loh, bro. Betul. Saya kan kalau kita orang gimana berpikir, bro, aku lebih percaya kalau dia Tuhan membuktikan ketuhanannya, kemahakuasaannya daripada Tuhan tidak ada kuasanya gitu loh, bro. Itu bagus menurutku. Yesus itu Tuhan, ya saya Empat percaya. gospel, Dia juga mengaku di Yohanes 3 ayat 13 kan dia mengaku Tuhan kok. 13 Bahkan itu. di Wahyu 1 ayat 8 itu dikatakan dia maha kuasa, dia mengaku maha kuasa. Pada gini, nomena firman gini. Tuhan Allah Sebentar. yang hidup, yang akan datang, yang maha Gini, kuasa gitu. Binsar. Ada manusia yang berkata, oh ada nggak manusia yang mengaku dia maha kuasa seperti yang Yesus lakukan? Sebentar, gini, Binsar, kita uji ya. Kita uji pengetahuanmu tentang Bible. Original teks dari Bapa atau Allah itu Theos, betul ya? Kalau Yesus itu Tuhan, itu Kurios. Katakanlah memang sama nih. Yesus itu Kurios, Tuhan. Misalnya. Nah, ada tidak perkataan Yesus yang mengatakan, akulah Theos? Tunjukkan dalilnya. Oke, aku baca ya. Kalau ada orang berkata bahwa Yesus itulah Allah itu sendiri sebelum ada Islam dan kitab dan Tuhan kalian itu, ya itu udah katakan bidat, bro. Itulah yang pahami Jesus only, bahwa mereka percaya Allah Bapa itu jadi Yesus, itu salah. Sebelum ada kalian itu udah dikatakan memang sesat, bidah, gitu loh. Oke, Binsar. Kami Gini akan aja, berdiskusi aku sama arahkan pakai data ya. Aku arahkan pakai data. Kita sama-sama menyimak ya teman-teman. Ini dalil andalannya agen Muslim nih. Matius 26:31. Coba Binsar yang baca atau saya bacakan? Bacakan aja, bro. Saya satu device. Oke, saya yang bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Pertanyaan saya, aku itu siapa menurut kalian? Akan membunuh gembala, gembala itu siapa? Silakan Binsar. Nanti Pak Blessing juga boleh ikut. Coba baca panjangan dulu, Bang. Lagi makan, Bang. Bang Agen lanjut aja. Oke, siap. Gimana Binsar? Aku itu siapa?
Gembala itu siapa? Oh, bentar. Aku mau buka langsung ke aplikasinya. Tadi tertulis di mana itu? Matius 26 nomor Matius 31. 26. Matius 36. Berapa? Matius 26 nomor 31. Oke, bentar ya. Iya, Bang Anggen lanjut aja dulu sama itu. Aku makan dulu ya. Oh, siap Agung. Dari tadi keliling mulu. Terus itu istirahat. Api panas istirahat. Habis itu nyala lagi. Ya, mute aja dulu, makan malam Live dulu. juga gitu. Lagi live juga gitu, sepi gitu. Tadi live sebentar, saya cuman 1-2 jam. Kalau pakai HP cepat. Kalau saya lagi HP satunya lagi kalau bisa saya bacakan. Tapi sedikit info ya teman-teman. Oh, Gembala oke. yang baik. Aku ngerti itu, gimana? Bro. Kan itu tahu saya itu kan mau penyangkalan Petrus. Itu yang dimaksud itu kan gembala itu Petrus. Kan Ingat sebagai pertanyaan ketua saya? daripada rasul-rasul Yesus itu kan si Petrus, Simon Petrus. Dari 12 muridnya Pertanyaan itu saya dia masih juga. ingat. Pertanyaan saya masih ingat. Apa? Iya, apa pertanyaannya? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Aku itu kan ya jelas Yesus dong. Oh, aku Yesus. Oke, gembala siapa? Di situ kan Petrus, itu kan mau penyangkalan Petrus, bahwa dari situlah awal perpecahan murid-murid Yesus waktu Yesus mau disalib kan. Gembala yang baik siapa? Di Yohanes 10. Itu beda lah, saya juga gembala di dalam keluarga saya, Bro, kalau mau bawa ke situ. Gembala di situ Oke, kan artinya kau baca ayat selanjutnya murid itu Yesus itu 32, kan. aku bacakan ya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yang gembala tadi dibunuh, kemudian dia mengakui, aku akan bangkit. Jadi gembala siapa? Itu Petrus, Bro. Kan ketua dari murid-murid Yesus yang 12 itu kan Simon Petrus. Itu berbicara Simon Petrus. Aku ulangi lagi. Ini diketawain sama orang-orang Kristen lain kamu ini. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Oke, kita keep. Aku di situ Yesus, kata kamu. Akan membunuh gembala. Gembala ini akan terbunuh. Akan dibunuh oleh aku tadi. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, ini 38-nya, 32-nya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus gembala bukan? Gimana nih? Tuh kan, kepleset langsung. Akhirnya selesai juga. Kenapa? Yesus itu gembala apa Oke, Bang bukan? Blessing, Pak Agung, coba jelaskan gembala yang baik di 10 Yohanes 10 itu siapa? Ya tahu, itu kan Tuhan Yesus. Aku lagi gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya itu. Oke, berarti gembala itu Yesus. Dalam hal itu ya, Bro. Makanya kalau baca kritik kan dia teks dalam konteksnya apa yang dimaksud di situ. Ya. Oke, jangan gembala itu paksain Yesus, memahami Bang. konteks teks. Gembala Tapi di itu sini Yesus. pertanyaan saya adalah, aku siapa dan gembala itu siapa? Menurut Matius 26 nomor 31. Matius Berapa? 26 Pindah lagi tadi. Matius 21. Matius Nah, ini 26 nomor 31. Bang Binar, gimana udah ketemu? Bang Minsar. tadi di mana, Bro? Matius. Matius 26 nomor 31. Itu perkataan Yesus loh ya. Malam Kata ini Yesus sih. malam ini kamu semua
akan tergoncang Oh iya iya imanmu iya. Itu karena kan aku. oh ininya sambungannya Sebab di ada Zakaria. Oh tertulis, gini iya iya aku bro akan itu salah membunuh salah. hamba. Salah aku bro, salah tafsir. Kenapa? Ternyata kan di titik di ujung yang merah itu kan ada tuh. Ternyata itu kan nubuatan dari kitab Zakaria. Oh itu berarti Allah Bapa aku di situ, gembala situ Yesus. Betul betul. Karena dikatakan kan di situ dikatakan, oh ada tertulis gitu. Berarti sebelumnya udah ada gitu loh. Itu kalau di titik Oh, jadi bintang yang ujung itu ada. Itu ada oke. pengertiannya di Zakaria ada. Bisa di scrollnya di situ. Itu saya gembala situ Yesus, aku di situ Allah Bapa. Oke, minta Gitu. maaf dulu sama teman-teman Kristen ini yang di bawah itu pada ketawain kamu tuh gimana tuh? Minta maaf Nah, itu dulu. biasa bro, nggak usah ini framing. Sekarang aku bertanya boleh, bro, aku bertanya boleh nggak? Kalau pendapat itu wajar bang ya, pendapat itu wajar. Kalau mau Sekarang kalau siapa mau ini ketawa tadi ya Agil wajar Muslim? juga. Sekarang aku bertanya boleh nggak bro, menanya imanmu? Sudah selesai belum ini? Udah, aku udah ngerti sebagai Kristen. Iya, Sama kan kamu pertanyaan tanya. saya kan belum dijawab. Aku itu siapa? Gembala Kan itu udah siapa? katakan aku di situ Allah Bapa, gembala situ Yesus. Itulah Oke, awal. lanjutannya dulu dong. Lanjutannya dulu dong. Aduh, udah satu-satu dulu nanti tanya lagi, nggak apa-apa. Ya tetap di situ, tetap di situ. Jadi aku itu Allah Bapa. Allah Bapa akan membunuh anaknya Yesus begitu. Oh iya Ya, jelas. Oke, aku boleh bertanya. Belum selesai. Ya belum selesai. Jadi jelas ya. Jadi jelas ya bahwa Bapa atau Allah Bapa membunuh anak yaitu Yesus begitu. Terus dari mana kalau misalnya anak yang dibunuh oleh Allah Bapa itu dituhankan? Kenapa Makanya tidak saya bilang, menuhankan Tuhan, Bapa? Tuhan itu apa dulu? Aku lebih percaya Tuhan yang sudah membukti ketuhanannya daripada Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan minta disembah tapi nggak ada kuasanya itu aja. Makanya aku mau nanya di Yohanes situ. 10 ayat 30 bang. Itu ini bisa kondusif aja, bisa yang nanya nggak ke kondusif. dia bro? Jadi mau tahu perbedaan Tuhan dan Allah gitu maksudmu? Oh iya, makanya di situ mau saya tanya dulu masalah Tuhan sama Allah di kalian gitu loh. Oh, kalau di Islam itu Boleh, sudah boleh ya. perfect, sudah sempurna. Boleh nggak? Sudah sempurna. Tapi sayangnya begini, Bro. Kalau kalian mau bertanya tentang keimanan kita orang Islam, jawabannya ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Itu selesai. Oke, sama-sama kok. Kalau di kami, Alkitab itu bisa menjawab dirinya sendiri. Gak usah butuh hadis-hadis Tadi apa-apa, bagaimana kok. ceritanya? Bagaimana ceritanya? sekarang aku bertanya, Katamu boleh? Bible itu menjawab tentang dirinya sendiri, sementara Allah Iya bisa, Bapa nggak usah dia nggak butuh taksir, nggak butuh ulama, nggak butuh hadis gitu loh bro maksudnya. Kalau kita Ya, kau baca tadi mentafsir segala dari mana? satu perikop gitu, kita mengerti, kita Bang berdoa Binsar bisa. tadi mentafsir dari mana? Itu Roh Kudus bagus tuh. Bang Binsar tadi menafsir dari mana? Sekarang pertanyaan saya gini, Allahmu itu maha kuasa nggak, bro? Bang, Iya, itu tanya lucu Bang. ya, kayak anak kecil ya. Pertanyaannya maha kuasa nggak? Aduh, bang. Oke. Oke, saya jawab. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, Allah itu Maha Kuasa, dalilnya di ayatul kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bidzatihi ya'lamu ma baina Pak Binsar, aydihim di mute wa Pak ma Binsar. khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Itu ayatul kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Kau baca sendiri terjemahan. Karena kami, keimanan kami Al-Quran itu bukan terjemahan. Gini, oke. Bagus itu bro, kalau bisa gini. Ada nggak kan kalian selalu klaim bahwa Nabi Muhammad itu kan kekasihnya Allah nih. Sekarang saya tantang nih, ada nggak di zaman nabimu bahwa Allahmu, Jibrilmu sama nabimu membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan, bro? Itu tadi kan udah, makanya kau coba baca terjemahan. Makanya aku bilang, Kau baca maha kuasa nggak terjemahan. gitu loh. Saya tantang tiga-tiganya, nabimu, Jibrilmu, sama Tuhanmu itu gitu.
Makanya kau udah baca terjemahan belum tadi yang aku bilang surah Al-Baqarah ayat 255. Udah kau baca belum? Belum bro, maksud saya jawab aja. Kau baca aja Ada nggak? dulu supaya Apa nggak enak ada? satu-satu. Kalau Baca aja selesai baru dulu. tanya yang lain. Ya, jadi baca terjemahannya dulu. Kalau tidak paham, tanyakan apa yang buat nggak paham. Itu kan sudah menjawab pertanyaanmu yang kedua. Oke, kita lanjut. Bergantian Makanya kita bertanya. saya bilang gini bro, kalian kan selalu meragukan ketuhanan Yesus itu. Makanya sebagai manusia yang berpikir, saya lebih percaya bahwa Tuhan yang udah menunjukkan ketuhanannya gitu loh, membuktikan ketuhanannya daripada cuma klaim doang gitu loh bro. Jadi itu jawaban saya juga. Iya. Ya, itu Saya boleh jawab maju sedikit pertanyaan Kang Dito? full ini. Ya, lanjut. Oke. Jadi maksud Pak Binsar ini teman-teman mengakui konsep ketuhanan Yesus itu melalui dari mukjizat ya, Pak Binsar ya. Iya, banyak hal bro. Ah, ah. Tapi kan saya cuma ngikutin narasinya Pak Binsar aja, di mana Pak Binsar tadi dari statementnya bahwa menyatakan dirinya dari ketuhanan Yesus itu kan melalui mukjizat kan gitu ya. Salah satunya adalah mukjizat membangkitkan orang yang mati kan gitu. Iya betul. Nah, itu menurutmu Tuhan nggak itu? Kalau bagi saya pribadi, Pak Binsar, kalau tolak ukur dari ketuhanannya Yesus melalui mukjizat, apakah dia bisa dikatakan Tuhan? Makanya, Jawabannya ada begini, dua. bro. Aku- Jawabannya, iya, jawabannya ada dua, Pak Binsar. Ya, Jawabannya ada dua. Pertama, jawabannya di Yohanes 5:30. Bisa. Kedua di KPR 2 nomor 22. Jawabannya di situ. oke. Apa jawabannya? Oke. Siapa? Gung, kamu ada Bible enggak di situ, Gung? Gung? Baca lagi bentar ya. Ya, Ambil kitab dulu. pertama bacakan dulu Yohanes 5:30. Yohanes Kita 5. pelan-pelan aja Pak Binsar. Pak Binsar, kita pelan-pelan aja. Tenang, komal saya sampai pagi kok, aman. Pelan-pelan aja kita. 5. Ayat berapa deh Bang tadi? Ayat berapa? Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. 30. Belakang sendiri. Yes. Aduh, Agung ini lemot kalau sudah buka-buka kitab. Nggak lama banget ini Oke. nanti. Gini. Sudah ketemu nih. Sabarlah Bang. Namanya buka buku. Salah kamera kan jadinya. Gak apa-apa, nggak usah Ayat bacakan aja, 30. bacakan aja, nggak usah open cam. Oke lah. Karena matiin Nggak dulu usah open berarti. cam. Iya, aku matiin dulu bentar, sabar. Iya, dibacakan Nah. aja karena sinyalmu Bacakan aja, merah bro. masalahnya. Yang itu aku tidak bisa berbuat dan yang aku itu aja tidak gitu. Bacakan dapat aja biar berbuat tahu mereka. apa-apa. Biar kita jelaskan. Dariku sendiri aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Oke, itu yang pertama. Yesus sendiri Itu tidak dulu, bisa bro. berbuat apa-apa. Gini loh bro, inspirasi. Kau udah bacakan Gimana? itu bagus banget. Kenapa? Sedangkan Yesus yang diberi kuasa aja bisa membuktikan ketuanya si dahsyat itu. Makanya saya bilang hebatan mana daripada Oke. Tuhanmu itu gitu loh. Itu pertanyaan Oke. saya. Dia Nah, ada seperti terus manusia yang bilang kedua. seperti itu gitu loh. Padahal dia Oke. penerima kuasa itu. Allah menyatakan Oke. kuasanya lewat dia gitu loh. Oke, terus yang kedua, Gung, buka di KPR 2 nomor 22. Gung, Ya, KPR berapa Bang? KPR 2, KPR 2 nomor 22. Kisah Galatia. KPR. Aduh, Lukas, Yohanes. Kisah para Rasul ayat berapa? Kisah para Rasul berapa Bang? Halo? Kisah para Rasul berapa Bang? KPR 2, butir 22.
Oh, KPR 2 ayat Ya, butir 2 22. 22. 2. Oh, 22. Iya. Nih, Itu Binsar juga itu lagi hai cek itu. orang-orang Israel, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dikatakannya kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yahweh dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Udah, Bang? Oke, sudah. Nah, pertanyaannya gini, kira-kira bisa ndak Yesus bermujizat tanpa perantara Dia? Makanya itulah bro, ketuhanan Yesus itu. Dia bisa nyatakan Allah Bapa Sudah, menyatakan Kang Dito bisa lanjutkan narasi saya, Kang Dito, kalau mau masuk. Itu narasi saya tadi. Kira-kira Yesus bisa ndak bermujizat tanpa perantara Dia? Kami tidak ini bro, kami tidak ada kira-kira di kami. Kami pasti bahwa Allah Bapa menyatakan mujizatnya melalui Yesus bro. Makanya saya bilang hebatan mana Yesus itu daripada Tuhanmu. Kan itu dari tadi yang mau saya tanyakan. Nah, justru yang harus saya tanyakan, lebih hebat mana, Yesus atau Bapa? Oh nggak bisa. Kami percaya Loh, Yesus kok nggak adalah bisa? firman-Nya Allah Bapa. Oh nggak bisa dong. Kalian kan mau bisa? Enggak dong. Tanpa Bapa Yesus tidak berkuasa, bro. Nah iya, makanya itulah kekuasaan Bapa itu dinyatakan hanya ada Lah, kok- Yesus dong. Kok makanya Makanya Yesus katakan aku dan tanpa Bapa adalah Bapa satu. Yesus tak bisa berkuasa? Kenapa? Siapa? Yesus sendiri mengatakan melalui mulutnya, Dia- aku tak bisa makanya berkehendak saya bilang atas tadi, diriku bro, sendiri. Dengar. Makanya saya bilang tadi, Tuhan yang menyatakan kekuasaannya udah terbukti gitu loh. Makanya saya tantang Tuhanmu itu ada enggak seperti yang dilakukan Tuhanmu itu yang Yesus lakukan gitu loh. Yang dilakukan Tuhanmu seperti yang udah Yesus lakukan gitu bro. Itu maksud saya. Kalau enggak kan ya lebih baik saya mengikuti Tuhan. Jangan lari ke situ dulu, Pak Binsar. Jangan lari ke situ dulu. Kenapa? Karena Tuhan. Yesus posisinya sendiri di sini. Dia di sini pada saat dia bermujizat, dia posisinya dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia posisinya manusia yang bergelar Tuhan. Nah, sudah selesai. Ya sudah, ya udah. Makanya kalian kan selalu melakukan ketuhanan dia. Dia posisinya Oke. manusia, bergelar Nah, Tuhan. dia berposisi sebagai manusia. Oke, pertama Bergelar Tuhan kita keep. dong. Nah, terus Dia posisinya adalah Tuhan, pada saat tidak Musa hanya membelah sebagai lautan, manusia. Pak Binsar, izin Pak Binsar. Pada saat Musa membelah lautan, posisinya Musa pada saat itu dia manusia atau Tuhan? Musa pernah loh diangkat, tapi nggak ada Musa firmannya Tuhan itu datang langsung jadi manusia. Nah, Itu oke. pertama. Yang kedua ya, Musa Dia bisa membelah mengampuni laut. dosa. Pernah Musa membelah dia laut. bisa mengampuni dosa, dia bisa membawa orang ke sorga. Itu beda konteksnya bro. Konteks di sini mukjizat, Iya. Pak Binsar, bukan menghapus dosa. Jadi jangan larikan dulu kemana-mana narasinya. Ini Kalau kita mau itu membahas tentang perbandingannya mukjizat. gitu loh. Kalau mau diperbandingkan, Iya, perbandingannya harus apple to apple, Pak Binsar. Jangan larikan ke dosa, nggak ada hubungan. Kita nggak bahas masalah dosa. kalian cuma Ini bawa kita satu bahas doang, masalah mau mukjizat. membentrokannya Yesus sama Musa beda jauh lah. Binsar, kalau kita bahas Iya, masalah mukjizat, jangan bahas lari ke sana, mukjizat, jangan larikan ke dosa. Yang lari ke sana. Jangan lari ke sana. Jangan ke penebusan dulu, Mana Bang. sih Pak Binsar ini? Jauh, Bang, jauh. Gitu. Paham Kalau nggak kita bahas maksudnya, masalah Bang? mukjizat, Bang. kita bahas masalah mukjizat. Fokus di Iya, situ dulu. aku Jangan bilang, larikan ke dosa. saya berpikir, saya lebih percaya Tuhan yang sudah Iya, kita bahas dulu masalah mukjizat. Nah, Yunus tertelan Tadi kan di pertanyaanku nggak ikan. dijawab. Pak Binsar, Yunus tertelan di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, ketika dimuntahkan dia hidup. Itu namanya mukjizat. Nah, apakah Yunus pada saat itu statusnya dia dikatakan sebagai manusia atau Tuhan? Tanya Yunus lah, dia nggak pernah ngaku Tuhan. Oke, Musa bisa membelah lautan. Itu atas kuasa Musa atau atas kuasa kuasa lain, yaitu Bapa. Iya, sementara Yesus tidak bisa membelah lautan. Makanya Tapi dia arti lebih dari mukjizat itu. itu dulu kau jelaskan dulu arti mukjizat itu apa dulu, Binsar. Mukjizat itu apa?
Ini sudah jelas-jelas Bible-nya mengatakan gitu, kok masih dipelintir juga. Bah, Iya, bagus kok. Tadi pertanyaan kok nggak kalian jawab loh. Apa mujizat yang dilakukan Tuhanmu, Jibrilmu, sama nabimu di zaman nabimu? Salah satu contohnya nih membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan. Kalau Sama Tuhan seperti itu Yesus. pemberi sama mukjizat kayak kepada Petrus Rasul sama dan Paulus Nabi saja. dan Nabi. Jadi tolong dulu konsep mukjizat itu apa? Makna mukjizat itu apa? Gitu kan, Winsar. Jadi Ini loh, pengertian bro. mukjizat, definisi mukjizat Kita itu jangan ke adalah perkara mukjizatnya. di luar kebiasaan Buktian ketuhanan dia yang loh, bro, kemudian Arif. dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan rasulnya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. ini Ada tidak nggak? sebanding, Binsar. Ini tidak sebanding. Kenapa? Karena gini, kalau kau mau mencari apple to apple-nya, iya kan, apple to apple-nya, Yesus itu diberikan mukjizat melalui perantara dia. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa mana mukjizat Allah Subhanahu wa taala, ya gampang, saya cuma bertanya saja, bertanya balik. Mukjizat apa yang dimiliki oleh Bapa? Ini bukan Yesus tapi Bapa. Karena Yesus bisa bermukjizat melalui perantara dia, yaitu Semuanya, Bapa. bro. Semuanya. Masa Apa aku mukjizat bertanya Bapa? Dari balik bertanya lagi. Tadi udah Pak baik loh Binsar. jawab pertanyaan. Pak Binsar, apa mukjizatnya Bapa? Itu pertanyaan yang lebih tepat. Bukan Gini, Yesus, bro, karena kan? Yesus itu hanya perantara. Ketuhanan dulu dibahas tadi kan. Masa kan kalian melakukan ketuhanan tuh. Padahal ada manusia nih Yesus yang sudah membuktikan ketuhanannya. Gitu loh maksud saya, bro. Daripada itu ada yang mengaku Tuhan tapi kok nggak ada membuktikan ketuhanan dia gitu loh. Seperti yang Yesus lakukan, itu aja sih perbandingannya. Kalau nggak ada ya udah, oke nggak apa-apa. Enggak, bukan masalah enggak apa-apa, karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya dia Tuhan. Ada kok Yesus menyatakan Di mana? 3 ayat 13. Wahyu 1 Yohanes ayat 13:13. 8. Di Wahyu 1 ayat 8 itu lebih dibikinnya loh maha kuasa loh dikatakan dia dirinya. Yohanes Bacakan aja, 13:13. Ya, coba buka. Yohanes 13:13, di situ ada 3 versi, Bro. Tuhan, tiga versi junjungan lagi ya? dengan Tuhan. Saya memakai Alkitab Indonesia, bro. Oh, Itu ya, bro. Mau apa mau bilang junjungan, mau apa? Ada junjungan yang sudah membuktikan ketuhanannya, nggak percaya juga, mau tafsir apa kau pakai di situ? ya itulah masalahnya, karena iman tanpa dikaji. Parah. Makanya saya bilang lebih baik saya berarti mengikuti junjungan yang sudah membuktikan kekuasaan dia. Gitu loh. Wah, parah. Nah, bro, nanti jadi debat terus lah. Yang jelas jawabannya nggak saya temukan, nggak ada ya. Yang pertanyaan saya tadi ya, nggak ada orangnya ya, siapapun gitu. Nggak ada orangnya. Kau kira Allah Subhanahu wa taala itu manusia? Oke, siap. Iya, gini loh bro. Itu juga tuh suatu mujizat. Gini bro, inspirasi. Kau katakan Yesus itu manusia. Itu juga menurutku suatu mujizat. Kenapa? Tuhan saya berkuasa bisa menjadi manusia loh. Makanya bisa Berkuasa. dan bagi Menurut perkataannya Binsar, menurut perkataannya Pak Binsar, Yesus itu berkuasa. Bukan Iya. manusia jadi Tuhan ya bro. Tapi Gini, Tuhan yang Binsar. manusia. Itu Binsar. beda. Menurut perkataanmu, Yesus itu berkuasa, tetapi menurut perkataannya Yesus sendiri, saya tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Kira-kira saya percaya mana? Saya percaya perkataan Yesus atau perkataan Binsar? Nah, aku lebih percaya perkataan Yesus. Kenapa, bro? Segala kuasa itu Woi, konteksnya bukan di situ. Kami mengenal Allah Bapa itu. Aduh, udah mulai ketawa-ketawa menghibur diri nih. Tidak, perhatikan kata-kata saya, Binsar. Perhatikan kata-kata saya. Jadi, jawabannya nggak dapat ya. Saya Tunggu cari dulu, dulu Binsar. dah. Izin. Mau saya tanya dulu tuh. Pak Binsar, izin. Perhatikan dulu diksi perkataan saya. Saya lebih percaya mana? Saya, bukan kamu. Saya. Sebagai host, saya lebih percaya mana? Perkataan Yesus atau perkataannya Binsar? Binsar mengatakan Yesus berkuasa. Sedangkan perkataan Yesus dari mulutnya sendiri, saya tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Tapi lanjut dong baca.
tapi Bapak yang memberi kuasa itu gitu loh. Jadi menurutmu mana yang lebih kau percayain, Bro? Nah, Daripada Bapak Tuhan yang berkuasa gitu loh. menurut kamu, Bahwa ada orang, gini yang loh, lebih ada berkuasa manusia, siapa? Ada Tuhan, Binsar, Tuhan manusia yang mengaku Jangan diberikan mengarah ke oleh Tuhan manusia Allah dulu. untuk mengaku. Jangan ikuti dulu diksi saya, Pak Binsar. Yang lebih berkuasa siapa, Yesus atau Bapak? Udah saya bilang kami tidak membedakan karena apa? Allah itu kan roh. Bagaimana yang roh ini menyatakan ketuhanan dia? Ya melalui Allah yang Zohir itulah Yesus. Tapi jauh nanti ke sana, Bro, jadi dibakusir jadinya. Wah, narasinya nggak gitu, Pak Binsar. Enggak Kamu yang gitu. Iya, ngaco. itulah yang kalian framing nanti. Jadi nggak enak lah. Yang Cuma framing bertanya itu siapa? aja tadi. Saya kan membaca sesuai dengan dalam Bible. Apa dalam Bible itu yang saya baca? Justru kamu yang mempelintir apa yang ada di dalam Bible. Yang di dalam Bible Yesus mengatakan dirinya sendiri, saya tidak berbuat apa-apa kok. Iya, enggak iya kok. Keadaannya Iya, manusia, dia menerima kuasa itu dari Allah Bapa. Tapi makanya aku ngikutin dia biar bisa kembali. Oh, itu mengenal Bapak itu, mengikuti menyembah Bapak itu. Jadi penyembahan kami kepada Bapak itu, bagaimana kami? Iya, gini Binsar. Bagaimana caranya umat Bani? Jadi kemarin si Maryam Pak ini, Binsar, Bro, aku Pak Binsar, mau niru Maryam bagaimana aja caranya tadinya. umat Bani Israel pada saat itu mengenal Bapa tanpa melalui Yesus? Bagaimana caranya? Ya kan punya nabi waktu itu kan. Nabi siapa? Kan para nabi banyak diturunkan. Masa hakim-hakim ada. Nabi siapa? Gimana sih? Terus di perjanjian baru Allah Enggak, langsung Nabi siapa? menjadi Kita fokus ke manusia, Nabi. itulah Nabi Yesus. siapa? Jadi terus kau bilang kan, terus yang mati sebelum Yesus gimana gitu? Kan Yesus itulah Yesus kenapa mati, Bro? Dia kan langsung memberitakan Injil itu kan dikatakan waktu dia mati. Nah, kok lari ke mati lagi? Kecil bagi kami, tidak ada masalah. Kan? Ngapain lari ke mati? Nggak ada hubungannya kan lari ke mati. tahu narasimu. Bang Tahu Maryam, narasimu kemana monitor itu. Bang Maryam. Bang Maryam, monitor Bang Maryam. Bang Maryam, monitor. Monitor kah? Iya. Bang Maryam. Oke, lanjut Bang Maryam. Lanjut. Apa sih itu? Nggak jelas ini narasinya Pak Binsar ini. Lari kemana-mana. Gini, udah Bro, kami dulu. Oh, sekarang kan belangmu udah ketahuan tuh, kau udah Muslim ya, udah bagus lah. Kemarin kau stand. Nggak ada protes. Agak lain. Jadi poinnya apa nih? Masih persoalan Yesus itu Tuhan atau Bro. Gini loh, Bro, poinnya mana lebih percaya kau Tuhan yang menjadi manusia itu, yang bisa membawa ke surga, yang sampai sekarang masih hidup di surga, daripada Tuhan yang mengaku Tuhan nggak ada kuasanya? Apa orang yang sampai sekarang diduain gitu loh, Bro, yang membawa kau mau bisa masuk ke surga katanya, itu gimana menurutmu? Mana lebih logik gitu loh? Poinnya apa, Binsar? Poinnya apa? Poinnya? Sama Miriam aja. Jadi kalau saya sekarang kalau berbicara tentang Kristen ya berpendapat ya. Karena saya bukan mau mendebat, berpendapat tentang Yesus itu sendiri kan gitu. Sebenarnya yang selalu dibawa sama kita itu kekristenan dulu itu kan Yesus itu adalah Tuhan kan dari Yohanes 1 itu ya, Yohanes ayat 1. Yohanes 5 ayat 58. Sebenarnya kalau kita kaji di situ, pendapat saya ya, sorry brother ya, pendapat saya nih, bukan kita berdebat ya, karena saya nggak mau mendebat skala ini. Itu sebenarnya gini, ucapan di Yohanes itu sendiri, ayat-ayat Yohanes itu nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Yang menjadi salah itu adalah ketika si objeknya yang menyatakan itu diklaim adalah si pemilik firman itu gitu loh, objeknya gitu loh, objeknya kan Yesus itu kan manusia gitu loh, bukan di ucapannya. Kalau ucapannya itu adalah sang pencipta itu sendiri, Allah Bapa itu gitu loh. Kalau mau kita kaji gitu ya, nggak ada yang salah. Makanya dibilang jauh sebelum adanya Abraham dia sudah ada. Memang benar, Allah itu memang sudah ada sebelum jauh kita alam semesta ini diciptakan, itu maknanya gitu loh. Tapi saat berpengucapan Yesus itu sebagai manusia, sudah bukan dia lagi itu gitu loh. Statusnya itu sudah manusia gitu loh.
bukan ucapannya itu gitu loh. Bukan perkataannya itu. Kalau firmannya itu, ucapannya itu benar sekali, Allah itu Allah itu sendiri untuk menyampaikan bahwa dialah yang ada, kita ini nggak ada, gitu loh kurang lebihnya gitu loh. Nah, jadi Oke bro, aku jawab ya gini loh. Aku ikutlah narasimu bahwasanya oke lah Allah Bapa itu hanya dialah Tuhan. Bagaimana kamu mengenal dia? Dulunya sebagai Kristen coba. Bukankah kita mengenal firman-Nya? Jika kita mengenal firman-Nya itu kita sudah mengenal dia yang mengutus dia? itu benar sekali. Jadi contohnya nih, seandainya sekarang bagaimana kamu bisa datang kepada Bapa kalau tanpa melalui Yesus? Makanya kita mengikuti Yesus kan? Tuhan yang manusia itu. Apakah bisa cuma ngomong doang, saya mengenal Tuhanku, ini Tuhanku gitu. Bahkan Tuhan yang menjadi manusia aja susah dipercayain manusia gitu loh. Lagian di Apalagi cuma mana ada ngaku-ngaku Tuhan yang tanpa menjadi melalui manusia, Tuhannya Binsar? gitu loh. Itu utusan itu. Makanya Iya, Yohanes Bang Ari. 6:39 itu Udah saya dibaca. bilang dari dulu saya Yohanes 6 percaya ayat Yesus itu 39 Tuhan. itu dibaca. Kami Dan nggak inilah bebas. kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Iya. semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, membangkitkan orang mati, itu adalah kehendak Dia. Dia itu siapa? Bapa yang telah Betul. mengutus aku. Berarti aku ini di sini adalah Yesus yang diutus oleh Bapa. Iya, nggak masalah, bro. Bukan Nggak masalah. kemudian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nyanya itu adalah Bapaknya Yesus. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus ini oleh Bapa nanti akan dibangkitkan lagi. Gitu kan, lihat tuh. Nah, Tuh, gitu, begitu lihat kan? aja. Berarti Saya di sini bilang, Yesus Yesus itu statusnya Tuhan adalah yang utusan zahir. yang kemudian Allah diberi Bapa di surga keistimewaan, menyatakan diberi ketuhanan Dia mujizat, melalui Yesus, diberi teman-teman. kelebihan oleh Bagus Bapaknya tuh. Yesus untuk kemudian mengajarkan kepada umatnya, kepada murid-muridnya agar menyembah Tuhan yang satu. Begitu maksudnya. Supaya kau cocokin ke kita. Di mana Yesus katakan menyembah Tuhan yang satu? Ayo, di mana? Ayat mana itu? Buka ayatnya. Jangan kau bernarasi tapi sepotong-potong ambil ke ayatmu, bro. Di mana dikatakan sembahlah Tuhan yang satu itu gitu? Di mana Yesus katakan kayak gitu? Bukan nambah-nambahin, bro. Itu kan di kitabmu. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Oke, betul. satu-satunya. Jadi begini, kalau mau hidup kekal itu teman-teman yang Kristen di bawah juga ikutin Yesus. Itu udah dikatakan kalimat pertama. Inilah hidup yang kekal ini, mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kita harus mengenal Allah Bapa doang, Allah yang benar, bukan yang ada di abad ke-7. Dan mengenal Yesus utus firman-Nya itu. Jadi kita ngikutin Yesus supaya bisa kepada Bapa gitu loh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang hidup yang kekal. wabarakatuh. Gitu. Iya, betul. Mengikuti Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Oh, dia utusan Tuhan yang menjadi manusia itu. Oke, sekarang saya tanya, Allah Bapa Tuhan bukan? Apa itu Tuhan langit dan bumi yang johir, yang batin. Bagaimana Allah yang roh ini menyatakan ketuhanan Dia melalui Allah yang johir itu Yesus Kristus. Jadi nggak masalah, bro. Sebentar. Yesus Tuhan, Allah Bapa yang johir Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu, suaranya kecil satu. Inilah kalian selama ini berprinsip berapa Tuhan. Kekristenan bukan mengenal berapa Tuhan, bro, tapi mana Allah yang benar, mana Tuhan yang benar. Kalau Tuhan di dunia ini banyak, bro. Indonesia aja 5, karena 5 agama udah 5 Tuhan itu. Tunggu. Yesus berkata, Yohanes 13:16, sang utusan tak lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Betul? Yohanes 13:16 loh, itu perkataan Yesus. Anda bantah perkataan Lebih Yesus. tinggi daripada Tuhan. Di mana dikatakan itu ada Tuhan? Sekarang yang mengutus Jangan Yesus. kau buka ayatnya. Oke. Matius 11 nomor 25, Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke. Nah, yang mengutus Yesus Iya, saya tanya. jelas. Ya, yang mengutus Yesus Tuhan langit dan bumi Bapa atau bukan? Iya, Allah Bapa. Tapi bagaimana Allah Bapa itu menyatakan ketuhanan Dia itu, kekuasaan Dia itu, coba? Nah, Di zaman dari mananya?
Coba Anda Di zaman tunjukkan Yesus, di data. zaman Yesus coba. Iya. Coba Anda tunjukkan data. Oh iya jelas bagi kami udah deal. Allah Bapa itu Allah yang roh, yang zat. Bagaimana Allah ini menyatakan ketuhanan Dia melalui firman-Nya ini yang menjadi Anda manusia. tunjukkan data. Yesus gitu loh. Satu-satu, Bung. Anda berbicara Ya ini itu udah harus satu-satu pakai loh. data. Iya, Anda pakai data. Sekarang di mana Allah Bapa mengatakan Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Coba tunjukkan data. Data di Bible. Ada hanya Allah Bapa yang dikatakan Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan langit dan bumi, betul? Oh bukan, Dia itu kan firman-Nya Allah Bapa itu. Tapi kekuasaan ketuhanan Allah Bapa itu dinyatakan melalui Yesus. Oke. Di mana Yesus berkata dia itu firman Allah Bapa? Perkataan Yesus ya, saya tanya. Mana kata Yesus? Oh, bukakan bro. Yohanes 1:14 Wahyu 1 ayat 8 ayat 1. Baca Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8 Alfa Omega saya tanya. Oh, enggak. Jangan framing. Saya buka ayatnya. Jangan ke framing itu. Aduh, Bung, Alfa Omega itu bukan untuk Yesus karena di situ yang terakhir kata yang Maha Kuasa. Markus 14:62 Yesus berkata, "Akulah Dia anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Di situ Alfa Omega bukan untuk Yesus. Coba baca, kau baca Wahyu 1 nomor 8 tuh. Yang Maha Kuasa emang Yesus. Di mana Yesus mengatakan Dia yang Maha Kuasa? Ini ayat favorit saya dong ini. Iya, Wahyu 1 nomor 8 baca seterusnya. Udah, nggak usah pegang kau. Itu Yesus sedang mengutip firman Tuhannya, Tuhan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu Yesus itu sedang mengutip firman-Nya Tuhan Allah. Bos, besarin dong. Bukan Yesus sendiri. Saya kalau kalian mau ya. Ya besarin, enggak apa-apa ya, besarin Nos. Iya, besarin. Baru Saya nggak suka. Oh, Besarin. saya perempuan. Emang Ya baca, kamu baca aja sendiri. Aku Alfa Omega, silakan. Baca aja sendiri. gue carinya. Apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Berarti Firman Tuhan Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sekarang pertanyaan saya, di Alkitabmu yang Maha Kuasa siapa? Yesus saya udah katakan Dia Maha Kuasa. Gimana dong? Di bebas mana dong? Yang mana Maha Kuasa situ? Allah Bapa atau Yesus dituliskan situ? Ada Yesus Oh iya, dituliskan situ. Yesus itu perkataan Yesus dong. Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, enak kan? Makanya jangan motong-motong ayat. Emang kita yang motong-motong ayat itu Anda. Aduh. Aneh kamu ini, Bung. Itu firman Allah sedang diutip oleh Yesus. Itu firman Allah yang sudah diucapkan oleh Yesus. Bukan Yesus sendiri. Dan itulah firman Allah. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang Anda ada tarik yang Yesus. akan datang. Coba yang akan datang siapa? Allah. Dulu ngerotis gantian. Allah dari Yang tadi Maha kamu Kuasa, tunjukkan weh. data. Tuhan sayang, aku Maha Kuasa, coy. Siapa yang Maha Kuasa di kita? Contoh, siapa yang Maha Kuasa di kita? Lebih hebat tuh, saya udah katakan itu 2000 tahun yang Aduh, lalu. kamu kayak cewek-cewek deh. Kamu kayak cewek-cewek. Parah. Nah, Anda akan marah sama ngapain penyembah? Mantap. Ngapain penyembah Tuhan mentar-mentar? Oke lah ya. Tadi host, pertanyaan saya nggak ada yang bisa jawab ya. Saya cari muslim yang lain dulu ya, pertanyaan saya ya. Bye bye. Kaum bingung. Kabur. Waduh. Kabur. Mau kemana ini? Mau kemana? Lanjutkan diskusinya, ayo. Dulu ketuhanan yang udah ditunjukkan Tuhan Yesus itu di zaman nabimu, mau cari tahu dulu siapa yang bisa gitu loh. Bapak Siapa kok yang katakan Tuhan ada? langit dan bumi? Yesus bukan contoh tanya. Yesus Tuhan langit dan bumi. Mana datamu? Mana datamu, Kucluk? Tunjukkan datamu. Udah saya bilang ngikutin Tuhan Yesus yang sekarang sampai kau cari, sampai kau cari dari perjanjian baru sampai perjanjian parah. Nggak ada Yesus berkata Yesus Tuhan langit dan bumi, nggak ada. Nggak salah-salah kamu ngomong ini. Nah, jadi Susah sih, karena gini Bang Sidik, Binsar ini dia suka jelas-jelas sudah tertulis seperti itu, tapi dia pelintir sendiri apa yang tertulis. Ayo kembali ke jalan Tuhan Yesus yuk teman-teman. Itu yang datang dari surga, karena yang dari surga yang tahu. Gini host, kata terakhir saya, ikutilah yang dari surga, karena yang dari surga tahu membawa ke surga gitu loh teman-teman. Oke? Bye bye. Roma 8 nomor 6. Makasih ya bro ya, makasih banyak bro, kawanku. Jangan kabur lah kalau mau diskusi. Waduh. Hei, oi, kemana oi? Oi, Kayak cewek-cewek nggak ada data.
Itu coba kamu tunjukkan di mana data kalian Kristen ini. Di mana Yesus berkata aku Tuhan langit dan bumi? Nggak ada, koclok. Tidak ada. Apa ini lu ngomong? Nggak ada. Makanya kau itu ikut ajaran Paulus kau tuh. Satu Tuhan yaitu Yesus, satu Allah yaitu Bapa. Setelah ditanya mana Yesus berkata dia Tuhan langit dan nggak ada, pelangak. Sementara Paulus ini di dalam Bible itu kalau nggak salah 2 Korintus 11 nomor 17 terus 1 Korintus 7 nomor 25 kalau nggak salah. Di situ dikatakan aku tidak mendapat perintah dari Tuhan tetapi itu pendapatku. Bayangkan tulisannya dia itu, dia berkata itu dari pendapat dia sendiri. Coba saya lihat ya, supaya saya nggak fitnah di sini. Coba kita lihat 1 Korintus berapa? Pendapat dari seorang yang bodoh gitu ya. Oh bukan. Ini lain lagi nih. Ini datanya lain lagi. Coba kita lihat, bentar ya. Kita lihat Ustaz bentar. Kita lihat coba di 1 Korintus 7:25. Coba dibaca. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku pula tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Jadi tulisan-tulisan 14 surat Paulus ini memang sangat kelas. Aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, dan semua yang dikatakan itu dari pendapatnya sendiri. Itu tanpa ada perintah loh. Jadi teman-teman Kristen kita ini mengikuti ajaran si Paulus ini. Makanya benar dikatakan di dalam Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala, itu celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Coba lihat. Ini jadinya ini teman-teman Kristen kita ini udah jelas-jelas loh. Aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, itu menurut pendapatku sendiri tanpa perintah Tuhan. Coba bayangkan. Terus menuliskan surat-surat itu 14 surat Paulus dikatakan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Banyak kali Tuhan. Agak ribut satuannya, saya lagi di jalan, lagi di luar nih. Doktrinnya Binsar tadi itu sudah doktrin akut kanker stadium 4. Iya, anehnya dia masih muda loh, tapi otaknya itu apa ya? Kayak udah kakek-kakek gitu. Sudah jelas-jelas tertulis di situ, aku tidak berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku tidak bisa berkehendak atas diriku sendiri. Yesus sendiri mengatakan, saya tidak bisa berkehendak. Iya. Mengaku dia Tuhan. Parah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pelintir-pelintir katanya gini, oh Tuhan itu penguasa, oke, Bapak penguasa. Terus yang gelar katanya gelar. Oh itu Tuhan itu katanya gelar. Padahal di dalam data mereka itu Tuhan Bapa itu dikatakan juga Tuhan itu gelar Bapa itu. Nah sekarang ditanya, yang bukan gelar di antara dua ini yang mana? Atau yang mana yang bukan gelar ini? Dua-dua gelar. Terus yang bukan gelar sejatinya Tuhan yang mana? Bingung. Setelah didapat ternyata Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus ternyata juga dikatakan Tuhan, terus dikatakan oh enggak, kata Tuhan itu penguasa Pak. Oke, berarti Bapa juga itu Tuhan langit dan bumi loh. Bapa itu adalah Allah Bapa. 1 Korintus 8 nomor 6, satu Allah yaitu Bapa. Berarti Bapa itu Allah itu Bapa. Nah kalau dua-dua ini cuma gelar, sejatinya yang bukan gelar yang mananya? Yang mana di antara dua ini? Berarti ada satu yang mananya yang bukan gelar. Dua-dua gelar loh. Nah ini teman-teman kita ini. Kata Tuhan halo. Iya, halo Marangko. Gimana Bang? Tadi kalian keroyok dia Binsar ya? Keroyok? Yang orang macam kayak gitu harus dikeroyok aja Bang. Jadi kalian nggak malu tuh? Yang 5 lawan 1. Jadi pernyataan Yesus di Bible Anda itu mengkeroyok malu gitu. Iya, jadi data kalian itu 5 lawan 1. Tunggu dulu, oke. Jadi Yesus data-data yang kami sampaikan di dalam Bible Anda itu Yesus keroyok orang itu gitu. Kalian tidak malu 5 lawan 1, kasihan tuh Kamu Binsar. yang tidak malu kamu yang tidak malu Laban ini laban. Tuhan. Kamu yang Laban tidak malu. Begini. Kamu yang tidak malu bandingkan kehebatan Al-Quran sama Alkitab.
Itu aja bandingkan. Oke. Jangan Jauh lah. Jangan bandingkan ke Al-Quran. Alkitab itu tidak lebih dari hadis yang maudhu. Alkitab itu. Kita buktikan Alkitab secara itu. simpel saja ya. Secara simpel. Di dalam Al-Quran Bandingkan mengatakan isi ya. Al-Quran sama Ya, Alkitab. saya mau buktikan, kamu diam dulu Pak Kucluk. Nah ini nih. Jadi di dalam Masa Al-Quran kotor itu. Lo kucluk itu maksudnya itu Bapak mendengar gitu loh. Itu kucluk. Kucluk artinya mendengar gitu loh. Gitu loh. Bapak ini Nah, cewek aja kalau cewek kalau Bapak ini cewek sudah bujuk nih pakai coklat silver. Oke? Nah, jadi gini, saya akan buktikan kehebatan Al-Qur'an firman Allah paling kecil aja. Contoh, ya, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Saya kasih contohnya di dalam Belanda. 2 Korintus 11 ayat 17 kau baca. Apa kata Paulus? Aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah, terus apa? Benar kan dikatakan Al-Quran? Mereka menuliskan dan berkata ini dari Tuhan. Padahal mereka yang menyatakan sendiri. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan pendapat. Pendapatku bukan perintah Tuhan, Bung. 1 Korintus 7 nomor 25. Kau baca, kau telan itu. Hah? Mau saya kasih data lagi? Mau saya kasih data? Ada data mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Oke? Lukas 2 nomor 11. Data 1 mengatakan 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu. Itu tulisan-tulisan gelas, tulisan-tulisan tangan manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu nggak konsisten. Apa? Bilangan 23 nomor 19. Kata Yesus Tuhan bukan manusia. Kata Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan. Kenapa saya katakan bilangan itu perkataan Yesus? Karena di dalam Matius 5 nomor 17, janganlah, makanya Bibelmu baca, mana dia? Masih ada? Bibel, masih ada apa enggak? Jadi Bibelmu tuh baca. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka Al-Quranmu itu perdalam. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Al-Quranmu itu perdalam. Jangan kamu menyangka. Kita mau membandingkan. Sebentar dulu. Al-Quranmu itu perdalam. Supaya kau dapat iman. Aduh, sebentar Al-Quranmu dulu. itu perdalam. Saya mau kasih data. Jadi kata Yesus bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan manusia. Apa kata Yesus Matius 5 nomor 17? Al-Quranmu itu perdalam, Al-Quranmu perdalam supaya kau makin pintar. Meniadakan kitab para nabi. Berarti memang dia Al-Quranmu itu bukan perdalam. Tuhan, Pak. Ini diskusi. Iya, Jangan kita yang kau bacain. Loh, kami sudah memahami tentang Al-Quran. Ini Lah, nggak diskusi ada masalahnya. pikiranmu itu kotor itu. Itu Ini kehebatan masalahnya Al-Quran. Al-Quranmu itu kan menyuruh berzina itu. Apa? Iya, di kitab Bapak, di Alkitab Bapak yang kitab-kitabnya